Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Apabila Anda seorang muslim dan mencintai Nabi Muhammad SAW, silahkan tuliskan salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang selalu mencintai beliau akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hati-hatilah dalam mengerjakan solat. Ternyata solat seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Kebiasaan solat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan solat seperti ini dalam 5 rukun Islam. Solat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan, meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Solat adalah hal yang wajib dikerjakan, meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangatlah tak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun solat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis solat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ajaran Islam. Solat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulullah SAW telah menetapkan dengan jelas, sudah ditetapkan mana solat yang wajib dan sunnah. Namun meskipun demikian, masih banyak yang menyepelekan solat. Rasulullah SAW bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah solat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun solat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, salat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak? Esensi utama dalam salat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan salat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau yang biasa disebut dengan tumak-ninah. Salat tanpa tumak-ninah bisa menghilangkan ruh dari salat itu sendiri. Parahnya, salat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumak-ninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu diketahui di mana Rasulullah SAW pernah mengibaratkan orang yang salat tanpa tumak-ninah
sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatnya? Rasulullah menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dalam hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Salatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajid, dijelaskan salah satu dosa orang yang mengerjakan salat adalah tidak memperhatikan rukun salat, yaitu tumak-ninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya sesuatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.